Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Miftahul Putri Anggraini Rahmalianti dan teman saya Renda Ayu Sekar Asmara dan juga Meilina Zuana Azhari. Di sini kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Dasar-dasar Intelijen Bisnis, Database, dan Manajemen Informasi. Mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Sistem informasi yang efektif menyediakan pengguna informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Informasi yang akurat berarti bebas dari kesalahan. Informasi yang tepat waktu berarti informasi yang tersedia pada saat diperlukan oleh pengambil keputusan. Istilah dan konsep dalam pengorganisasian file. Sistem komputer mengorganisasikan data berdasarkan suatu hierarki yang dimulai dari bit, kemudian byte, kemudian berlanjut ke field, record, file, dan database. Masalah-masalah dalam lingkungan data tradisional. Yang pertama, redundansi dan inkonsistensi data. Redundansi data adalah kehadiran data ganda pada beberapa file data yang tersimpan di beberapa tempat atau lokasi. Redundansi data terjadi ketika kelompok-kelompok yang berbeda pada sebuah organisasi secara independen mengumpulkan data yang sama. Yang kedua, ketergantungan program data. Mengacu pada satu paket data yang tersimpan pada file dan diperlukan oleh program-program tertentu untuk memperbarui dan mengelola file-file tertentu sehingga program tersebut perlu mengubah data-data tersebut. Yang ketiga, kurangnya fleksibilitas. Sistem file tradisional dapat mengirimkan laporan rutin sesuai jadwal setelah upaya pemrograman yang ekstensif, namun tidak dapat mengirimkan laporan-laporan ad hoc atau hanya diperlukan pada situasi khusus saja, atau merespon kebutuhan informasi yang tidak dapat diantisipasi pada kondisi waktu tertentu. Yang keempat, sistem keamanan yang buruk. Karena longgarnya pengendalian atau pengelolaan terhadap data, akses dan penyebaran informasi menjadi titik terkendali. Manajemen mungkin tidak memiliki cara untuk mengetahui siapa saja mengakses ataupun mengubah data organisasi. Yang kelima, kurangnya ketersediaan dan pendistribusian data. Karena bagian-bagian informasi yang terdapat pada file-file yang berbeda dan bagian-bagian organisasi tidak dapat dihubungkan satu sama lain, jelas adalah tidak mungkin untuk mendistribusikan dan mengakses informasi pada waktu bersamaan. Kemudian, pendekatan database untuk pengelolaan data. Database adalah sekumpulan data yang diorganisasikan untuk melayani berbagai aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengurangi penggandaan data. Sistem manajemen data. Sistem manajemen data adalah perangkat lunak yang memungkinkan suatu organisasi memusatkan data, mengelola mereka secara efisien, dan menyediakan akses terhadap data yang disimpan oleh program aplikasi. Kemudian DBMS relasional. Jenis DBMS yang paling populer bagi PC ataupun mainframe saat ini. DBMS relasional menampilkan data menjadi tabel dua dimensi atau yang disebut relasi. Tabel dapat juga dianggap sebagai file. Operasional DBMS relasional. Tabel database relasional dapat dikombinasikan dengan mudah untuk mengirimkan data yang diperlukan pengguna, yang disediakan oleh dua tabel yang saling berbagi elemen data. Dalam hal ini, kita memerlukan informasi dari dua tabel, yaitu tabel pemasok dan tabel suku cadang. Sebagai contoh, kita ingin menampilkan record atau baris pada tabel suku cadang di mana nomor suku cadangnya yaitu 137 atau 150 dan kita ingin menggabungkan bagian suku cadang dan tabel pemasok yang telah diringkas sementara, di mana hanya suku cadang dengan nomor suku cadang 137 atau 150 saja yang ditampilkan ke dalam satu tabel baru. Suku cadang. Nomor suku cadang 137, nama suku cadang palang pintu, harga satuan 22.000, nomor pemasok 8259. Nomor suku cadang 145, nama suku cadang jendela geser, harga satuan 12.000, nomor pemasok 8444. Nomor suku cadang 150, nama suku cadang kusen pintu, harga satuan 6.000, nomor pemasok 8263. Nomor suku cadang 152, nama suku cadang kunci pintu, harga satuan 31.000, nomor pemasok 8259. Nomor suku cadang 155, nama suku cadang kompresor, harga satuan 54.000, nama pemasok 8261.
nomor suku cadang 178, nama suku cadang pegangan pintu, harga satuan 10.000, nomor pemasok 8259. Pemasok, nomor pemasok 8259, nama pemasok CBMINC, Jalan Pemasok 74 Avenue, Kota Pemasok Dayton, Negara Bagian Pemasok OH, Kode Pos Pemasok 45220. Nomor pemasok 8261, nama pemasok PR Mold, Jalan Pemasok 1277 Gandoli Street, Kota Pemasok Cleveland, Negara Bagian Pemasok OH, Kode Pos Pemasok 49345. Nomor pemasok 8263, nama pemasok Jackson Komponen, Jalan Pemasok 8233 McLean Street, Kota Pemasok Lexington, Negara Bagian Pemasok KZ, Kode Pos Pemasok 56723. Nomor pemasok 8444, nama pemasok Bian Corporation, Jalan Pemasok 4315 Mill Drive, Kota Pemasok Rochester, Negara Bagian Pemasok NJ, Kode Pos Pemasok 11344. Baris project yang dipilih yaitu 137 dan 150 dengan nama suku cadang 137 palang pintu, 150 kusen pintu, nomor cadang palang pintu 8259, kusen pintu 8263, nama suku cadang CBMNC, dan kusen pintu Jackson Komponen. Database non-relasional dan database pada sistem cloud computing. Cloud computing, volume data yang belum pernah ada sebelumnya, beban pekerjaan yang begitu besar untuk layanan web, serta kebutuhan untuk menyimpan data jenis baru memerlukan alternatif database selain model lama dari database relasional dalam mengorganisasikan data guna membentuk tabel, kolom, dan baris. Kapabilitas Sistem Manajemen Database DBMS memiliki kapabilitas definisi data untuk menspesifikasikan struktur konten database, meminta data, dan melaporkan. Contoh permintaan informasi dengan menggunakan SQL, select part, part number, part use underscore name, supplier number, suppliers name, from part supplier, where part supplier number sama dengan supplier number, and part number sama dengan 137 or part number sama dengan 150. Merancang database memahami hubungan antar data, jenis data, dan dikelola pada database bagaimana data tersebut akan digunakan, serta bagaimana organisasi perlu diubah untuk mengelola data dari perspektif lengkap seluruh perusahaan. Normalisasi dan diagram relasi entitas. Proses menciptakan struktur data yang ringkas, stabil, serta fleksibel, dan adaptatif dari kelompok-kelompok data yang rumit dinamakan normalisasi. Diagram relasi entitas, pemasok menyediakan suku cadang, dipesan oleh lini barang, bagian dari pesanan. Infrastruktur intelijen bisnis. Yang pertama yaitu data warehouse dan data mart. Data warehouse adalah data yang menyimpan data historis dan data terkini yang berpengaruh pada kepentingan pengambilan keputusan di seluruh perusahaan. Data mart yaitu bagian dari data warehouse yang diringkas atau dikhususkan untuk penanganan jenis-jenis data tertentu pada database yang terpisah untuk kelompok pengguna yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu Hadoop. Hadoop adalah kerangka kerja open source yang dikelola oleh Apache Software Foundation yang memungkinkan pendistribusian proses data berkapasitas besar secara paralel pada komputer-komputer berbiaya terjangkau. Yang ketiga yaitu komputasi dalam memori. Untuk memfasilitasi analisis data yang besar yaitu dengan menggunakan komputasi dalam memori yang sangat mengandalkan pada memori utama dari komputer untuk data penyimpanan. Yang keempat yaitu platform analitis. Platform analitis berkecepatan tinggi yang terspesialisasi dengan menggunakan baik teknologi terkait maupun yang tidak terkait yang dioptimalkan untuk menganalisis kumpulan data yang besar.
Untuk yang selanjutnya yaitu perangkat analitis, hubungan, pola, dan tren. Untuk yang pertama yaitu pemrosesan analitis online atau OLAP. OLAP mendukung analitis data yang multidimensional yang memungkinkan bagi para pengguna untuk melihat data yang sama dalam cara-cara yang berbeda dengan menggunakan banyak dimensi. Yang kedua yaitu data mining. Data mining memberikan wawasan pada korporat data yang tidak diperoleh dengan OLAP dengan menemukan pola-pola yang tersembunyi serta hubungan dalam database yang besar dan aturan menarik kesimpulan dari mereka untuk memprediksikan perilaku pada masa yang akan datang. Tipe dari informasi yang dapat diperoleh dari data mining meliputi asosiasi, urutan klasifikasi, klaster, dan peramalan. Yang ketiga yaitu text mining dan web mining. Bisnis dapat beralih kepada text mining untuk menganalisis transkrip dari panggilan kepada pusat layanan pelanggan untuk mengidentifikasi layanan utama dan menyelesaikan masalah atau untuk mengukur pendapat pelanggan mengenai perusahaan mereka. Bisnis akan beralih kepada web mining untuk membantu mereka dalam memahami perilaku konsumen, melakukan evaluasi atas keefektifan situs web tertentu, atau kuantitas dari keberhasilan suatu kampanye pemasaran. Yang selanjutnya yaitu database dan web. Terdapat sejumlah keuntungan dengan menggunakan web untuk mengakses database internal organisasi, yaitu yang pertama, perangkat lunak browser web jauh lebih mudah digunakan daripada perangkat query yang dimiliki. 2. Tampilan web membutuhkan sedikit perubahan atau tidak sama sekali terhadap database internal. Untuk yang selanjutnya yaitu mengelola sumber data. Yang pertama, menetapkan kebijakan informasi. Setiap bisnis, skala besar maupun kecil, memerlukan kebijakan informasi. Kebijakan informasi menentukan aturan organisasi dalam hal pembagian, penyebaran, perolehan, standarisasi, klasifikasi, dan penyimpanan informasi. Untuk yang kedua yaitu memastikan kualitas data. Sebagian besar permasalahan kualitas data seperti salah mengeja nama, nomor terbalik, atau kode yang salah atau hilang bersumber dari kesalahan ketika memasukkan data. Yang selanjutnya yaitu review artikel dengan judul Tahapan Pelaksanaan Sistem Intelijen Bisnis dalam Perusahaan dengan penulis Nazwirman, nama jurnal Lentera, abstraknya. Penelitian ini fokus kepada beberapa hal penting, yaitu untuk mengetahui tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam membangun sistem intelijen bisnis yang baik dan tepat sasaran, menelaah pendekatan yang tepat dalam membangun sistem intelijen bisnis di suatu organisasi, serta memahami aspek-aspek penting yang harus diperhatikan agar investasi pembangunan sistem intelijen bisnis di masa mendatang berhasil. Pengembangan sistem intelijen bisnis harus dilandaskan pada kondisi dan kebutuhan real organisasi dalam mencapai tingkat kinerja yang diinginkan. Jika kondisi tersebut terjadi, maka proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih baik dan akurat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aspek-aspek penting yang harus dipahami dan dipersiapkan dalam mengimplementasikan sistem intelijen bisnis di suatu organisasi. Yang selanjutnya pendahuluan. Sistem intelijen bisnis merupakan seperangkat prosedur dan sumber yang digunakan oleh para manajer untuk memperoleh informasi harian mengenai perkembangan di lingkungan bisnis. Kata intelijen sendiri dalam kamus memiliki arti kecerdasan. Di bidang bisnis, orang yang bertugas sebagai bisnis intelijen bukan hanya dituntut cerdas dalam pemikiran, namun juga jeli dalam melihat persaingan yang ada. Sistem intelijen bisnis merupakan salah satu bentuk implementasi yang mampu menjawab kebutuhan di atas. SIB ini telah banyak digunakan oleh organisasi-organisasi dalam mengelola data dan informasi sampai dengan dukungan pengambilan keputusan dan akan menjadi tren perusahaan di masa yang akan datang. Literatur Business Intelligence System atau SIB merupakan sistem dan aplikasi yang berfungsi untuk mengubah data-data dalam suatu perusahaan atau organisasi ke dalam bentuk pengetahuan. Aplikasi ini melakukan analisis data-data di masa lampau,
menganalisisnya dan kemudian menggunakan pengetahuan tersebut untuk mendukung keputusan dan perencanaan organisasi. Metodologi penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif melalui riset pustaka terhadap beberapa buku, artikel, dan literatur lainnya yang secara khusus membahas tentang SIB. Untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan review artikel. Proses pengembangan sistem intelijen bisnis bagi perusahaan yaitu A. Tahap perencanaan proyek, B. Tahap analisis kebutuhan, C. Tahap desain dan konstruksi, D. Tahap implementasi, dan E. Tahap pemeliharaan. Dalam pengembangan sistem intelijen bisnis, pendekatan sesuai dengan kondisi organisasi dengan pendekatan praktikal. Latar belakang pemilihan metode pendekatan tersebut bermanfaat untuk mempertimbangkan besarnya cakupan organisasi beserta kebutuhan informasinya, lebih cepat menampakkan hasil, meminimalkan risiko kegagalan, dapat diutamakan pada departemen yang membutuhkan prioritas. Beberapa faktor yang menjadi kunci sukses dalam pengembangan sistem intelijen bisnis yaitu 1. Dukungan dan komitmen berkelanjutan dari pimpinan organisasi terhadap proyek BI. 2. Perencanaan harus matang, tujuan pengembangan BI yang realistis dan terdefinisi dengan jelas. 3. Memperoleh dukungan penuh dan antusiasme dari usernya. 4. Tahap ETL merupakan pekerjaan yang paling membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak. 5. Utamakan arsitektur informasi terlebih dahulu, baru kemudian memilih teknologi dan alat BI yang digunakan. 6. Menggunakan teknologi yang tepat guna bagi user dan mudah dalam penggunaannya. 7. Membentuk manajemen proyek yang benar-benar berorientasi pada user. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan review artikel. Implementasi sistem intelijen bisnis memerlukan investasi sumber daya organisasi yang relatif cukup besar, serta memiliki risiko yang cukup tinggi untuk mengalami kegagalan. Untuk itu, implementasi BI mutlak memerlukan perencanaan yang matang dan dukungan berkelanjutan dari pimpinan organisasi. Dalam mengembangkan sistem intelijen bisnis, terdapat tahapan-tahapan yang harus dipenuhi untuk memastikan agar pengembangan sistem intelijen bisnis mencapai hasil sebagaimana yang diinginkan. Secara garis besar, tahapan meliputi tahap perencanaan proyek, tahap analisis kebutuhan, tahap desain dan konstruksi, tahap implementasi, dan tahap pemeliharaan atau maintenance. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.